Ya, pemirsa, kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba yang menyeret nama artis Ahmad Zhoni ini menyita perhatian publik. Lantas sesungguhnya apa yang menjadi solusi tepat agar jual beli narkoba ini tidak terulang kembali? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Hamid Awaludin yang merupakan Menkumham periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya sudah ada Prof. Henry Yosodiningrat yang merupakan Ketua Umum DPP Granat. Selamat malam, Prof. Henry. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa juga telah terhubung bersama kami Pak Hamid Nur Yasin yang merupakan anggota dari Komisi 13 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hamid Nur. Selamat malam, Mbak Windy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Hamid, Pak Hendri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Ya, Bapak-Bapak, ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Langkah yang diambil oleh DPR khususnya dari Komisi 13 adalah untuk membentuk panja yang telah disepakati gunanya untuk mengawasi lembaga pemasyarakatan. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Hamid. Pak Hamid, sesungguhnya apa yang melatar belakangi kemudian disepakatinya dibentuk panja? Pak Hamid Nur? Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya. Jadi masalah peredaran narkoba ini adalah masalah yang sangat pelik menurut hemat kami. Jadi kemarin waktu kita rapat komisi tanggal 15 itu Pak Dirjen memaparkan data terbaru dari Dirjen Pemasyarakatan per tanggal 14 Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas itu mencapai 278.000 orang. Padahal kapasitas nasional hanya 146.000, artinya over capacity atau overcrowded ini hingga sampai dengan 90%. Ya, jadi ini yang saya maksud pelik itu di situ. Iya. Nah, kemudian karena yang paling mengkhawatirkan itu lebih dari separuhnya atau 54%-nya atau 150.000 narapidana itu merupakan kasus narkoba. Dengan hanya 37.000 petugas di 627 unit lapas dan rutan, jadi satu petugas harus mengawasi kurang lebih sekitar 75 warga binaan sekaligus, Mbak Windy. Yeah. Sehingga kondisi ini membuka celah besar bagi peredaran narkoba dari dalam lapas ini sangat mungkin terjadi karena pengawasan yang sulit dengan jumlah SDM petugas lapas yang sedikit sementara jumlah napi yang cukup banyak. Itu Mbak Windy. Ya. Yang melatar belakangi kemarin waktu kita rapat itu mensepakati agar dibentuk panja itu diantaranya agar kita bisa lebih dalam mengelaborasi persoalan-persoalan yang ada di lapas tersebut, Mbak Windy. Ya, Pak Hamid Nur, kami ingin mengetahui dari panja ini sendiri kewenangannya apa saja? Jadi dengan kita bentuk panja itu otomatis yang pertama kita punya beberapa kewenangan, yakni kita bisa mengidentifikasi akar masalah penyebab lemahnya pengawasan di lapas dan rutan itu, Mbak Windy. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan sistem pengawasan dengan melibatkan mungkin ahli kriminologi, kemudian praktisi hukum, kemudian tokoh masyarakat sipil agar kita lebih ketat dan transparan dalam mengidentifikasi persoalan di lapas, baik itu kepada petugas lapas maupun kepada para warga binaan. Kemudian yang ketiga, Mbak Windy, jadi juga kita bisa membedah sekaligus menangani kekurangan SDM yang selama ini menjadi titik lemah
dalam pengawasan napi narkoba yang merupakan warga binaan di lapas-lapas itu. Kemudian yang keempat, dengan kewenangan Panja kita bisa mencegah kasus itu berulang, karena kasus yang terakhir ini kan peristiwanya berulang-ulang, agar kasus-kasus seperti beredar narkoba oleh napi tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Gitu Mbak Windy. Baik, Prof. Hamid, kita juga harus menggarisbawahi atas kejadian yang baru saja terjadi. Ada nama artis yang terseret dalam kasus peredaran narkotika, yakni Ahmad Zoni. Ditahan sebagai pengguna, tapi ini naik kelas istilahnya seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Begini ya, kita lihat itu narkoba. Tidak ada kejahatan yang melebihi kejahatan narkoba. Iya. Karena kalau penjahat lain begitu masuk, dia berhenti melakukan kejahatan. Misalnya mencopet, apa dan sebagainya. Ya. Kalau narkoba masuk penjara justru bisa berlipat-lipat lagi pekerjaannya. Kenapa? Apa itu karakter penjahat narkotik? Ya. Networknya banyak, keluar dan di dalam. Kenapa network banyak? Ada uang cash, ya, ada uangnya. Ketiga, licik dan cerdas, semua bisa dikelabui. Saya kasih contoh. Ya. Ada narkotik waktu saya menteri, Mas. Katanya rajin masuk masjid sholat dan selalu membawa sajadah tebal. Kan membingungkan kan, sajadah tebal. Ya. Setelah saya iseng suruh buka, ternyata di dalamnya itu narkotik. Ini contoh ya. Jadi memang membutuhkan skill tertentu. Harapan saya, petugas yang berfungsi dalam lapas itu dibekali ilmu pengetahuan intelijen. Ya. Bagaimana intelijen itu pertama memahami karakternya, kedua ya memahami jaringan yang ada di dalam dulu, Pak. Dan secara teknis yang paling bagus mungkin jangan ada narapidana narkotik menempati ruangan yang sama bertahun-tahun. Harus dirotasi itu. Harus rotasi. Rotasi. Ya, secara acak dan secara dadakan. Jangan dipersiapkan. Karena kalau dia menempati sel tertentu, dia sudah tahu lekuk-lekuknya itu sel. Ya, di mana diselundupkan, lubang mana dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang saya bayangkan juga, terima kasih Bapak anggota Dewan yang terhormat bisa punya komitmen mengawasi, tapi sekaligus ya melengkapi lembaga pemasyarakatan kita itu dengan high sophisticated teknologi untuk mengawasinya. Misalnya CCTV-nya, tolong diberikan yang tercanggih, yang jaraknya itu bagus dan tidak blur gambarnya dan sebagainya dan seterusnya. Karena kalau tidak, itu berputar terus ini. Ingat kehidupan penjara adalah refleksi dari kehidupan nyata di luar. Kalau angka narapidana narkotik naik di dalam, berarti angka di luar juga naik. Ada korelasi antara apa yang terjadi di luar dengan di dalam. Itu komentar pertama saya. Prof. Henry, jika Anda melihatnya, apakah pembentukan Panja ini memang benar-benar merupakan solusi yang bisa ataupun langkah awal untuk memutus rantai jual beli narkoba, Prof. Henry? Lupakan Panja. Lupakan Panja. Ya. Benahi aja yang sudah ada. Cari akar masalah. Akar masalah pertama, integritas moral dari aparat yang ada di dalam. Ya. Saya pernah paparkan, saya pernah tunjukkan video dalam satu podcast kalau saya nggak salah, Mata Najwa, ketika saya masih di DPR waktu itu. Ini tadi rutan Salemba ya. Di Salemba itu ada ruangan yang pada waktu itu ya, ada arwana dengan super red, ada meja biliar, ada televisi, ada komputer, ada ini banyak sekali ya. Nah, HP. Kalau mau memutus mata rantai, pertama putus jangan sampai bisa menggunakan alat komunikasi ini, ya. Karena komunikasi mereka yang mengendalikan mereka segala macam itu keluar dengan menggunakan ini. Oke. Tolong tunjukkan dengan saya rutan mana, LP mana yang di dalamnya
kurang dari 50% penghuni adalah kasus narkoba. Ya, itu satu. Tolong tunjukkan dengan saya LP mana, rutan mana yang tidak ada peredaran gelap dan pengendalian narkotik dari sana. Tempat pengendalian narkotik yang paling nyaman, paling aman di dunia ini, khususnya di Indonesia, adalah dari rutan dan LP. Dengan cara menggunakan ini. Ini aja yang dibenahi. Benar kata Prof. Hamid tadi ya. Peralatannya harus canggih. Jadi percuma ada alat kalau alat itu tidak dipergunakan. Setiap orang yang masuk ya betul-betul diperiksa, termasuk petugas. Ya, dilakukan begitu. Pembersihan. Kalau ini kita masih abai, mau 1000 panja pun segala macam nama panja itu nggak ada gunanya. Tadi kita dipertanyakan apa kewenangan panja, nggak jelas juga. Yang ada panja ini nanti lumayan besar biaya anggaran untuk panja ini. Karena saya tahu, saya penonton anggota DPR RI satu periode, saya tahu. Meskipun satu periode, saya tahu di mana pengeluaran segala macam untuk bentuk satu panja itu. Gitu. Iya, boleh kita langsung minta tanggapannya Pak Hamid Nur. Bagaimana ini? Apakah panja dilupakan saja Pak Hamid Nur? Tes. Ya, halo? Ya, silakan. Ya, Mbak. Jadi dengan panja itu kita bisa, menurut hemat kami ini ya, dan kemarin waktu kita rapat di Komisi 13 pimpinan dan segenap anggota itu semuanya sepakat, seluruh fraksi sepakat agar dibentuk panja. Dengan harapan dengan dibentuk panja itu kita bisa mengidentifikasi akar masalah penyebab lemahnya pengawasan di lapas dan rutan, Mbak Windy. Nah, kemudian ini kan persoalan terjadi ini karena yang pertama faktor warga binaan, yang kedua faktor petugas. Jadi petugas ini juga harus betul-betul profesional dia dan berpegang teguh dengan aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh petugas. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem pengawasan dengan melibatkan ahli yang saya sampaikan tadi, ahli kriminologi dan sebagainya, sehingga mereka akan beliau akan memberikan masukan-masukan kepada panja untuk melakukan langkah-langkah ke depan biar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi berulang-ulang ini. Ini Mbak Windy. Baik, Prof. Henry, bukankah tadi Anda menyatakan bahwa akar permasalahannya sesungguhnya sudah diketahui karena ini bukan permasalahan yang baru terjadi, Prof. Henry? Ya. Oke, sekarang begini. Kita kembali ke wacana untuk bentuk panja. Panja itu kan sifatnya itu kan sementara. Mau sampai kapan panja ini ya? Untuk mengatur tentang apa? Kemudian siapa yang nanti akan menjadi pelaksana? Kenapa mesti harus panja kan gitu ya? Cukup menteri aja membentuk satu tim di dalamnya untuk melakukan pembenahan terkait dengan permasalahan yang saya kemukakan tadi ya. Nah, terkait dengan itu semua sebetulnya saya katakan tadi integritas moral dari aparat ya. Ini sekarang kenapa bisa subur gitu permainan di dalam? Karena keterlibatan dari oknum-oknum yang ada di dalam. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang terlibat itu oknum. Tapi kalau udah lebih dari 50% orang ikut bermain di dalam itu, ya, itu artinya apa? Masa kalau saya salah kalau saya katakan sudah masuk merupakan bagian dari sindikat kan tentunya terlalu ekstrim kan? Ya dicek pegawai di lapas itu. Mana ada sih orang bisa masuk mau menjenguk tanpa bayar apa-apa? Enggak ada. Tolong Pak Menteri ini diperhatikan. Saya tahu persis ya. Kemudian kadang-kadang orang bawa makanan. Di dalamnya diselipin duit. Karena untuk biaya mereka di sana oleh keluarga. Karena ada untuk beli rokok, untuk apa. Habis mereka nggak punya penghasilan kan, nggak punya pekerjaan. Itu dibuka duitnya, dibuka nasi makanan dari rumah dibuka, ya, diambil duitnya. Ini coba Menteri tahu nggak, petugas-petugas lapas tahu nggak? Dan saya tahu persis ini, gitu loh. Itu yang dibenahi. Sudah itu peredaran di sana. Kenapa narapidana yang sudah vonis mati, vonisnya sudah inkrah, tidak dilaksanakan? Alasan karena masih menunggu PK.
kami tidak menunda diskusi kita, tapi ini masalah HAM dan sebagainya. Karena mereka nyaman di dalam. Tolong tunjukkan dengan saya pelaku narkotik yang sudah divonis mati atau yang menjalani vonis 20 tahun yang tidak menjalankan bisnis narkotik dari dalam. Nggak ada. Lebih baik itu yang diperhatikan oleh kementerian. Panjani bisa berbuat apa? Itu. Ya, perhatian dari kementerian ini ternyata dibutuhkan sekali. Nah, Prof. Hamid, dari pengalaman Anda selaku menteri, mungkin nanti kita akan berbagi cerita ya, Prof. Hamid, bagaimana sesungguhnya langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Pemirsa, nanti kami akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Hamid. Tadi kita sempat membahas bagaimana sesungguhnya pada saat Anda menjabat sebagai Menkumham ini, pengawasan terhadap para rutan ataupun lapas, apakah ini sudah terjadi pada saat itu dan apa yang menjadi kendala saat itu? Ya, waktu itu memang sudah terjadi. Bahkan jumlah narapidana narkotik itu sempat 65-70%. Ya, kalau sekarang kan itu. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Memang cerita klasiknya itu perimbangan antara petugas dan bukan. Waktu itu saya mengambil langkah. Karena di sistem pemasyarakatan kita itu ada 3 layer ya. Layer pimpinannya, ya, layer yang umum administrasi dan layer keamanan. Nah, ketika dia masuk pegawai, Mas, semua yang pengamanan ini berusaha ya menjadikan dirinya sebagai administrasi. Jadi semakin hari semakin berkurang petugas keamanan. Saya mengambil kebijakan. Semua yang bertugas di keamanan kasih insentif. Khusus secara finansial ya. Akibatnya apa? Hasilnya adalah yang dulunya lari ke administrasi kembali ingin menjadi petugas keamanan. Tapi itu tempo dulu. Sekitar 20 tahun yang lalu diceritakan. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, Mas Henry benar, ini adalah persoalan perilaku. Kan dimulai dengan permufakatan antara narapidana dengan petugas kan. Yang paling real itu adalah petugas yang bergerak di bidang keamanan. Karena itu satu hari itu berurusan terus. Makanya solusinya adalah jangan hanya narapidananya yang dirotasi, pindahkan kamar ke kamar, juga petugas rotasi. Kalau misalnya tahun ini dia di lapas narkoba Salemba, mungkin tahun depan pindahkan ke Cibinong, supaya semua permufakatan yang terbangun di situ bisa putus, mata rantainya putus lagi. Nah, ini kan tidak, masih banyak petugas keamanan kita bertahun-tahun di situ. Saya kasih contoh, Mas. Saya dulu meneliti waktu sekolah. Dokter saya meneliti di Cipinang ya. Petugas yang sama bertugas waktu saya meneliti sebagai mahasiswa adalah petugas yang sama ketika saya jadi menteri. Nah, tapi permasalahannya gini, Prof. Hamid, bagaimana jika adanya over capacity ini? Bagaimana untuk rotasi itu? Anda tidak bisa terus-menerus mengharapkan bahwa petugas harus dirasiokan dengan jumlah narapidana. Karena itu menyangkut masalah budget, ya, masalah anggaran. Tidak ada caranya kecuali menggunakan teknologi pengawasan. Berapapun petugas, kalau di luar ini kejahatan narkotik berkembang, tetap tidak seimbang. Makanya kita harus pakai cara. Cara yang paling efektif adalah equipment, peralatan teknologi yang mengawasi gerak-gerik petugas, dan gerak-gerik narapidana yang ada di dalam. Kenapa sampai dengan hari ini belum terlaksana? Mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit. Narapidana kan tahu di sudut situ ada kamera ya, jangan ke situ, ke sini dia. Nah, jumlahnya mungkin. Kedua, teknologinya. Mungkin kalau sudah 5 tahun, teknologi itu kan obsolete, ya kan? Apalagi teknologi digital. Tiap 6 bulan berubah kan? Ini yang harus diperbaharui terus, diupdate terus. Kalau perlu datanya itu kasih lembaga
di luar sistem pemasyarakatan mengawasinya. Itu yang penting dilakukan. Artinya bentuk pengawasan ini dianggap lemah. Nah, jika kita berkaca pada kasus dari Amarzoni, Prof. Henry, kita ketahui bahwa ini adalah kasusnya dia sebagai pengedar narkoba. Artinya benar-benar secara leluasa dia bergerak di dalam lapas ataupun rutan Salemba itu. Oke, jadi menarik tadi apa yang disampaikan oleh temannya dari DPR RI terkait dengan rencana panja ya. Apalagi kalau tadi dikatakan untuk mengawasi narapidana yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah petugas. Kalau menurut saya yang diawasi itu adalah para petugas ya. Siapa yang mengawasi para narapidana atau tahanan itu yang dikatakan oleh Prof. Hamid Kamarudin tadi, itu alat ya, teknologi untuk mengawasi mereka ya. Nah, sekarang meningkatnya. Jadi ada yang mengatakan sekolah tinggi ilmu kriminal itu ya di dalam itu ya. Jadi tadinya dia cuman jamret sampai sana bergaul dengan lingkungan lain, dia naik jadi nodong gitu kan ya. Tadinya pengguna dia menjadi pengedar ya. Nah, khususnya terkait masalah narkotik ya. Ini saya mungkin agak sedikit menyimpang tapi tetap relevan. Sekarang BNN ya, dan sebetulnya sudah lama, tapi sekarang dengan pimpinan BNN yang baru ini lebih menekankan ya supaya rehab, membuka seluas-luasnya kepada publik supaya kalau kalian menjadi pengguna jangan ragu-ragu, jangan malu untuk melapor untuk direhab. Kalau saja Amarzoni ini dulu atau pengguna-pengguna yang lain sekarang yang masih belum ketangkep lapor, maka tidak akan seperti Amarzoni, kan gitu. Jadi sekalian saya menyampaikan kepada publik, bagi keluarga kalian yang sekarang masih menjadi pengguna, lapor untuk direhab gratis, ya, sehingga tidak akan mengalami sampai menjadi pengedar sampai nanti divonis mati, tuntut mati, pidana mati, menjalani hukuman aja udah di Nusa Kambangan gitu. Nah, saya nyaris lupa pertanyaan terakhir tadi apa tadi? Artinya mengapa pengawasan ini dianggap lemah sampai akhirnya dugaan kasusnya adalah di rutan Salemba ini Amarzoni sendiri bisa naik menjadi pengedar? Ya itu tadi ya. Pertama pengawasan yang dilakukan oleh petugas ya, atau mungkin coba ditelusuri mungkin ada keterlibatan dari beberapa oknum terkait dengan perilaku dari Amarzoni, itu satu. Yang kedua, apakah cukup teknologi untuk mengawasi perilaku Amarzoni sendiri, termasuk masuknya narkoba ke dalam, ya, kemudian komunikasinya Amarzoni ke pihak luar untuk mendapatkan barang menggunakan ini, kan gitu. Saya dari zaman Prof. Yusril waktu masih Menteri Hukum dan HAM waktu itu, saya pernah mengusulkan supaya di setiap rutan, setiap lapas ya, itu dibuat menjadi blind spot atau blank spot whatever lah namanya ya. Artinya tidak bisa menggunakan ini. Dibikin blank spot area. Sama jawabannya klasik ya. Akan mengganggu masyarakat di sekitarnya. Itu kan masalah teknis, masih bisa diatur. Apa yang nggak bisa? Jadi ini hanya tidak bisa dipergunakan di lingkungan rutan itu aja. Atau mereka yang di dalam sementara kerja di tempat tertentu yang boleh. Kalau saja ini sudah tidak bisa dipergunakan dari dalam, ya, nggak akan ada peredaran seperti itu. Jawaban mereka, waduh bang, di sini nggak boleh bawa HP. Nggak, semua katanya nggak bisa. Kasih saya kesempatan, saya bawa karung, 10 karung, saya keluar penuh loh. Kayak gini ya. Jadi jangan lagi deh jawab bahwa di sini ada larangan nggak boleh bawa HP. Nanti saya jawab dasmu, saya bilang. Gitu. Baik, langsung saja kita konfirmasi juga kepada Pak Hamid Nur. Ini langkah apa yang pertama akan dilakukan oleh Panja setelah terbentuknya Panja untuk benar-benar menjadi langkah konkret agar peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan ini benar-benar terhenti, Pak Hamid Nur? Pak Hamid, boleh dibuka audionya biar kami bisa mendengar pernyataan Anda? Pak Hamid, baik.
Kita akan coba memperbaiki komunikasi kami. Nah, sekarang kami ke Prof. Hamid terlebih dahulu. Dengan adanya upaya dari DPR sendiri untuk melakukan panja ini, sesungguhnya ada berapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini sehingga dibentuknya panja ini kan agak sulit untuk menyeleksi yang mana yang seharusnya dilakukan pengawasan. Ratusan. Saya kira kalau memang kawan-kawan mau DPR concern dengan kehidupan penjara, terutama narkotik, ya cari jalan, ya equip itu lembaga pemasyarakatan kita dengan teknologi. Ya. Itu dulu deh. Karena itu krusialnya adalah pengawasan, pengintaian, ya itu dulu deh. Yang diawasi, ya. Tapi kasih dia anggaran untuk teknologi, terutama lapas-lapas besar yang banyak gembong narkotikanya, ya, yang baik. Gembongnya. Ya. Harus ada klasifikasi. Kan ratusan itu. ini. Ratusan itu. Nah, Pak Hamid Nur, apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Sudah, kami akan mencoba mengkonfirmasi. Mbak Windy. Ada ratusan, begitu yang disampaikan oleh Prof. Hamid. Bagaimana sesungguhnya untuk menyeleksi lapas atau lembaga pemasyarakatan mana saja yang bisa dilakukan? Prof. Hamid Awaludin sama Prof. Henry tadi, Mbak. Baik. Jadi bisa jadi nanti beliau akan kita mintai masukan-masukan, saran-saran untuk memberikan kontribusi dari kinerja. Kali karena jumlah SDM petugas yang sangat minim di tengah-tengah over capacity penghuni lapas, ini saya rasa sangat bagus. Nah, kemudian persoalannya memang begini, Mbak Windy. Jadi memang perlu dibutuhkan petugas yang profesional dan berintegritas. Ya. Karena kan warga binaan itu kan memang rata-rata kan orang-orang yang bermasalah. Dan di situ kan memang sebagai bentuk hukuman agar memiliki efek jera, maka sebetulnya di dalam itu seharusnya ada kurikulum yang bisa membangun kesadaran para warga binaan itu, baik yang bersifat spiritual, kemudian emosional, bahkan berkaitan dengan masalah intelektual, sehingga ketika tiga-tiganya juga bisa dibangun di dalam, itu tidak seperti yang dikatakan Prof. Henry tadi. Jadi ketika dari dalam masuk itu biasa-biasa, malah ketemu yang lebih jelas, malah nanti ketularan dan sebagainya. Makanya perlu dibangun kesadaran kolektif tentang kecerdasan spiritual, kemudian emosional dan intelektual, sehingga nanti ketika itu dibangun bersama-sama di dalam, termasuk petugasnya juga harus profesional dan berintegritas, maka ini yang kita harapkan. Baik, Prof. Henry, apakah dibutuhkan kurikulum itu? Tentu akan kita koordinasikan dengan seluruh tim panja. Kita juga mengundang para tokoh-tokoh yang kompeten di bidang itu untuk memberikan masukan-masukan sehingga hasil panja nanti bisa bagus. Itu Mbak Windy. Ya, baik. Kita langsung konfirmasi ke Prof. Henry. Benar, dibutuhkan kurikulum itu, tapi ditahan dulu ya Prof. Henry. Kita masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami, Prof. Henry. Jadi apakah menurut Anda kurikulum ataupun pemahaman tentang ini memang diperlukan seperti yang tadi diusulkan oleh pihak DPR? Saya pikir kalau pemahaman itu mungkin justru yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, bukan pada petugas. Bukan ya. pada petugas. Kalau pada petugas diperlukan ya silahkan ya, tapi saya lebih cenderung untuk bagaimana caranya supaya tidak ada lagi penyalahguna. Ya, kalau kita untuk menutup supaya tidak masuk, itu ternyatanya kita gagal tusuk. Mencegah masuk secara gelap, ternyata masuk dari pelabuhan laut khususnya banyak. Kemudian mencegah peredaran gelap, ternyata kita gagal lagi, ternyata beredar sampai ke tangan anak-anak. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak sampai ke tangan mereka? Kalaupun ada orang memaksa sekalipun untuk mereka menggunakan, mereka menolak. Ini yang perlu. Kalau kita berhasil membuat mereka menolak, ya, mau diedarkan secara gelap, kemudian dibagikan secara gratis, sudah nggak ada persoalan. Itu satu, ya.
Kemudian yang kedua terkait dengan over capacity tadi disebut, dan itu selalu jawaban yang klasik over capacity ya. Memang kenyataannya begitu. Dan sekarang kita cari penyebab. Apakah sebegitu banyak penjahat di Indonesia? Dari hasil penelitian ya ternyata hampir 80% dari penghuni setiap rutan dan lapas itu kasus narkotik. Dari kasus narkotik hampir 80%-nya itu pengguna. Selebihnya 20% itu baru pengedar. Nah, kenapa jadi pengguna sebegitu banyak? Sebetulnya bisa jalan keluarnya. Jangan mencari kasus 1 ekstasi, 2 ekstasi ke pengadilan ya, divonis ya. Karena mencari prestasi. Kadang-kadang mungkin ini masalahnya mungkin dari institusi kepolisian sendiri. Tingkat keberhasilan seorang kasatwil diukur dari keberhasilan pengungkapan. Loh, nanti karena mengejar pengungkapan, ganja 2 linting jadi kasus. Masuk juga ke sana akhirnya, kan gitu. Kembali ke masalah Ahmad Zoni. Kalau saja Ahmad Zoni itu melapor, minta direhab, dia nggak akan sengsara ini. Begitu juga yang lain-lain. Bagi kalian yang belum terlanjur, lapor ke BNN supaya direhab. Kalian tidak akan sampai menjadi pengedar, apalagi masuk dikirim ke Nusa Kambangan itu. Itu aja. Iya, Prof. Hamid boleh ditanggapi. Saya sangat setuju ya. Iya. Bahwa pengguna, apalagi pemula atau ke pengguna yang kedapatan sekian volume tertentu, jangan masukkan. Betul, betul. Kirim ke lembaga rehabilitasi. Saya tahu dan banyak kisah sukses tentang itu. Sejumlah anak teman-teman saya itu dikirim dari Makassar ke pusat rehabilitasi, keluar bagus. Bahkan ada menjadi orang sudah. Iya. Saya masih ingat dulu saya sering jenguk di Jakarta Selatan itu. Nah, poin yang ingin saya katakan, jangan lagi anak-anak yang pemula atau kayak membawa barang tertentu dengan volume sedikit itu masuk due process of law. Itu masuk di dalam ya bukan lagi pengguna, dia jadi pengedar, Pak. Karena dia belajar ilmu yang lebih sophisticated di dalam penjara dibanding ketika dia di luar. Nah, selain mereduksi jumlah orang di dalam dengan kategori narapidana narkotik, ya itu juga membuat dia bisa lebih baik kehidupannya daripada masuk. Sebab apapun namanya, kalau dia sudah berada di dalam dan keluar, stereotip itu ada dan itu mempengaruhi kejiwaannya nanti, apalagi kalau anak muda, Pak ya, remaja yang kita masukkan. Itu tidak menyelesaikan soal. Jauh lebih bagus pihak kepolisian ya itu memberikan batas ya yang bisa direhabilitasi. Yeah. Itu butuh political will, itu butuh politik hukum yang bagus. Aturannya? Saya tambahkan. Ya. Saya tambahkan gini. Yeah. Ide yang sangat bagus, tapi ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang mereka untuk masuk menjalani rehab itu harus melalui asesmen. Ya, ini bayar. Ya. Banyak. Nah, tolong dong ya, mulai dari tingkat Satreskrim Kasat Narkotik, kalau tingkat Polres atau Polsek. Jangan, pokoknya kalau lu bayar, lu rehab. Kalau enggak, jalani proses. Nah, ini penting ini, Prof. Ya. Setuju. Baik. Saya setuju. Kita tanyakan kepada Pak Hamid Nur. Pak Hamid Nur, boleh ditanggapi bagaimana tanggapannya tentang adanya rehabilitasi yang ternyata memerlukan biaya yang tak sedikit. Dan ini juga merupakan salah satu solusi sebenarnya yang terbaik. Pak Hamid Nur. Halo. Ya, silakan. Suaranya kecil banget. Pak Hamid Nur. Ya udah nggak usah, Pak. Halo Mbak, halo. Ya, Pak Hamid Nur, sudah bisa mendengar kami? Ya, tentu gini Mbak Windy. Ya. Jadi kami selaku anggota Komisi 13, tentu kami akan mendorong agar Panja bisa bekerja lebih optimal dan maksimal untuk menggali persoalan-persoalan yang terjadi, terutama terkait dengan peredaran narkoba di lapas-lapas ini, dan tentu kami akan minta masukan kepada tokoh-tokoh termasuk beliau berdua ya,
karena ini sebetulnya merupakan keprihatinan kita bersama seluruh elemen bangsa ini Mbak Windy, karena di dalam Astacita Pak Prabowo di poin 4 itu juga menekankan tentang peningkatan atau perbaikan kualitas sumber daya manusia kita untuk menyongsong kemajuan bangsa ini ke depan. Kalau SDM kita runtuh karena narkoba ini, harapan kita akan berat ke depan. Karena itu mari kita kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk Pansus ini juga merupakan ikhtiar kita, teman-teman anggota Komisi 13 dari berbagai elemen dan seluruh fraksi untuk betul-betul bekerja lebih optimal dan maksimal untuk mengurai persoalan-persoalan peredaran narkoba di lapas-lapas ini, Mbak Windy. Itu Mbak Windy. Baik. Terima kasih. Kemudian terkait dengan anggaran, nah tentu setiap langkah upaya untuk perbaikan ini membutuhkan support anggaran, apalagi tadi Prof. Hamid Awaludin menyampaikan bahwa butuh high teknologi untuk mensupport petugas-petugas yang jumlahnya terbatas sementara warga binaan semakin banyak. Ini tentu membutuhkan anggaran. Tentu untuk kebaikan bangsa ke depan kami akan dorong, kami akan upayakan agar anggaran dipersiapkan juga. Kita akan bekerja sama dan kolaborasi dengan eksekutif untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Gitu Mbak Windy. Baik, Prof. Hamid, kami juga ingin menegaskan kembali apakah dengan adanya pengawasan secara teknologi ini benar-benar bisa untuk mengurangi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, ataukah harus ada kesiapan secara mental pula yang harus dirubah? Tidak ada jaminan, tapi ada harapan. Ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Tetap kembali masalah integritas petugas memang. Tapi kalau kita menggunakan atau mengaplikasikan teknologi pengawasan, itu bisa juga menjadi pengawas bagi petugas. Saya kasih contoh yang real. Ya, kalau di sebuah sudut, ya terjadi transaksi antara narapidana dan dengan petugas, ya katakanlah dua-duanya kan tidak punya integritas. Tapi kalau ada pengawasan, mungkin petugas ada kamera yang menyorot. Mungkin petugasnya ya itu tidak menerima sogokan pada saat itu, bukan karena keimanan yang kuat, tapi takut pada teknologinya, karena takut ketahuan. It's okay, itu urusan dia dengan Tuhan. Poin yang ingin saya katakan, kalau ada teknologi canggih untuk mengawasi, itu bisa minimal menggentarkan orang untuk tidak berlaku macam-macam. Tidak ada jaminan, tapi ada harapan. Ada harapan ke sana. Prof. Henry, harapan agar di lembaga pemasyarakatan ini bebas dari peredaran narkoba, apakah ini mungkin terjadi atau merupakan sesuatu yang sulit untuk Mungkin sekali, asal kita punya kemauan, punya niat, dan satu hal yang saya masih tidak bosan-bosannya supaya ciptakan agar ini tidak bisa dipergunakan. Bukan nggak boleh masuk, omong kosong kalau nggak boleh masuk. Nyatanya masuk, satu orang bisa punya 5 HP kok. Katakanlah nggak punya HP, bisa nyewa lu di dalam. Ya. Tapi kalau yang punya dari pegawai mau disewakan nggak bisa juga karena nggak bisa dipakai. Maka jadikan blank spot area atau blind spot area. Ini benar. Kalau 20 tahun yang lalu, itu teknologi kita masih terbatas, sehingga kalau coveragenya itu tidak bisa diatur. Sekarang di rumah kita mau pakai internet, kamar pun kan bisa kita batasi. Oh kamar ini tidak usah ada, padahal satu jaringannya, jadi bisa memang. Ya, tidak perlu kekhawatiran masyarakat sekitar kena dampak. Teknologi sudah canggih sekarang. Baik, kita tanyakan lagi kepada Pak Hamid sebagai closing statement, apakah masih tetap sepakat untuk pembentukan panja ataukah ada solusi lainnya dalam bentuk pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan? Silakan Pak Hamid Nur. Kami sudah bersepakat dengan seluruh fraksi di Komisi 13 untuk membentuk panja dan sudah disepakati kemarin pada rapat tanggal 15. Mudah-mudahan panja bisa bekerja dengan maksimal dan optimal, bisa memberikan kontribusi terbaik untuk penanganan persoalan peredaran narkoba di penjara ini. Dan tentu kami juga akan minta saran dan masukan dari seluruh elemen-elemen bangsa
untuk kesempurnaan kerja-kerja kita Panja ke depan. Itu Mbak Windy. Baik, Pak Hamid Nur, terima kasih. Prof. Henry, terima kasih. Prof. Hamid, terima kasih. Waktunya tentunya harapan kita sama-sama. Satu, Amin. kita ingin supaya peredaran narkoba tidak hanya di dalam lapas, tapi di tanah air ini bisa dientaskan. Kita langsung akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.